menyembuhkan diri sendiri ini juga nggak bisa kita lakuin kalau kita nggak tahu apa yang mau disembuhkan. Healing yang baik adalah ketika kita itu tahu dulu masalahnya. Kalau dalam politik itu apa ya pun mungkin kecuali makan kepala sendiri. Yang terjadi sekarang adalah ketika mahasiswa ini money orient, ya jual pengetahuan Anda, jangan jual kepala orang lain. Iya, Ya, itu yang paling utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami, podcastnya Anak Visip. Ya, teman-teman di rumah, kali ini kita kedatangan tamu nih dari Universitas Medan Area. Oke, di samping saya udah ada Bang siapa Bang? Boleh dong perkenalan diri dulu Bang? Oke, perkenalin ya, nama saya itu Fahri Ahmad, saya mahasiswa psikologi UMA. Kalau stambuknya 2018, ya udah mahasiswa semester akhir lah Bang. Wah, semester akhir ya teman-teman. Jadi Abang udah semester akhir mahasiswa psikologi ya Bang? Iya Bang. Menarik. Jadi Bang, dari saya nih luan ya Bang, saya Ya, boleh. juga pengen nih nanya tentang psikologi. Psikologi itu terkait dengan apa gitu Bang? Nah ini nih, kalau psikologi itu kan banyak tuh orang selalu bilang psikologi, ilmu jiwa. Ilmu jiwa. Talknya tentang ilmu jiwa. Tapi kawan-kawan itu sering keliru gitu. Bahkan kawan-kawan di psikologi juga pada umumnya itu konsep psikologi itu masih rancu lah kali. Jadi kalau kita bicara psikologi itu, kalau psikologi itu sebenarnya adalah ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan yang dimanifestasikan dalam bentuk perilaku. Nah, jadi yang kita pelajarin itu sebenarnya adalah perilaku manusia. Itulah yang kemudian menjadi simbol dari kejiwaannya. Nah, Iya. gitu. Berarti terkait dengan mental gitu ya Bang? Ya, bisa jadi ya arahnya ke situ pasti kalau jiwa. Iya. Jadi kan kalau anak sekarang nih Bang banyak tuh tentang jiwa, tentang apalagi pengalaman hidup mereka gitu kan, ada yang broken home, ada yang sering misalnya di sekolah itu dibully atau apa gitu kan. Pandangan Abang tentang pembulian atau broken home itu gimana itu Bang? Itu termasuk gejala psikologi atau menyangkut dengan itu? Itu tadi berarti bicara case bullying sama case broken home Iya, gitu kan. betul. Nah, kalau misalnya bullying ini kan Bang, memang bullying ini selalu jadi apa ya namanya, case yang udah berkepanjangan dari zaman dahulu sampai sekarang. Itu memang susah gitu kalau untuk menghilangkan lah bahasanya. Nah, bullying itu apa? Bullying itu kan dia kekerasan secara fisik, secara mental, secara psikologis, maksudnya kepada seseorang yang dilakuin sama seseorang juga. Nah, kalau bicarain tentang bullying itu tuh ada peran-peran tersendiri. Misalnya saya nih sebagai pembuli, Abang sebagai korban, dan ada pihak-pihak lain yang diam aja gitu lah ibaratnya. Kalau misalnya juga bicara bullying itu, ini tuh udah terlalu, kalau untuk kita itu bullying itu rasanya udah nggak apa-apa gitu, udah biasa aja. Yang kita anggap ngomong, kalau kita ngomong misalnya gendut misalnya, itu kan kalau misalnya cuman kalau di antara kawan-kawan ke kawan Ya. biasa aja. Ada juga yang bilang itu, nanti kalau misalnya orang lain yang ngatain gitu kan jadi aneh sendiri. Si yang korbannya ini banyak jadi kasus-kasus bullying itu yang seperti itu. Nah, bullying yang yang sangat berat itu yang sampai memukul, merampas, sampai melukai secara fisik, yang lukanya itu nyata di badan gitu kan. Itulah yang kemudian mengakibatkan seorang itu mengalami gangguan-gangguan tertentu. Kalau broken home ini agak luas cakupannya. Jadi kalau bicara broken home ini, ada juga beberapa case itu broken home itu tidak harus kondisi orang tua yang berpisah. Bisa jadi orang tua yang sering mengalami kekacauan atau keributan di dalam rumah mengakibatkan anak mengalami broken home.
Nah, jadi kalau misalnya juga bicara broken home ini tergantung case-nya. Broken home yang seperti apa, sama seperti bullying. Bullying yang seperti apa, kemudian mengakibatkan gangguan yang bagaimana. Nah, Iya gitu. iya, ngerti Bang. Jadi jatuhnya ke mental juga ya Bang. Iya, Heeh, ke betul mental. betul betul. Jadi ada nih Bang pertanyaan dari teman-teman tentang tadi kita udah pembulian, tentang broken home, sekarang tentang healing nih Bang. Hmm, Sekarang anak-anak zaman sekarang nih taunya healing ya, di self Instagram nih healing. self healing, Iya, iya. jalan-jalan healing. Iya. Jadi itu betul nggak tuh Bang? Healing itu untuk ketenangan jiwa atau memang mereka tuh salah mengartikan Bang? Nah, kalau kita itu, saya sebagai mahasiswa psikologi ya kan, kalau saya punya sudut pandang pribadi juga, sebenarnya yang dikonsepkan sama kawan-kawan itu masalah healing Mhm. itu bukan sangat berbeda sih, cuman agak berbeda lah dari yang kita pelajari. Mungkin untuk sebagian orang jalan-jalan itu Mhm. ataupun traveling ataupun dengerin lagu dalam kamar sendiri, menikmati kesendirian itu merupakan sebuah healing. Mungkin Iya. iya, Heeh tapi tidak heeh. untuk semua orang. Betul. Nah, healing itu apa? Healing itu kan sama dengan menyembuhkan. Mhm mhm. Healing kalau kita bicara self healing, menyembuhkan diri sendiri. Menyembuhkan diri sendiri ini juga nggak bisa kita lakuin kalau kita nggak tahu apa yang mau disembuhkan. Iya betul Ya, betul kalau betul. kita bicara mental, mental health, kesehatan mental, kita harus tahu dulu nih, mental kita itu sehatnya gimana, nggak Mhm mhm. sehatnya gimana. Baru kita bisa ngelakuin healing yang bagaimana. Nah, Iya banyak iya. jadi case sekarang itu Bang, gara-gara misalnya psikologi fact atau yang ada di Twitter, yang ada di Mhm mhm. Instagram, yang ada di media-media TikTok gitu, itu kan banyak tentang self improvement. Mhm. Buku-buku juga sekarang banyak tentang self improvement, di mana self improvement itu banyak mengutip ataupun menggarisbawahi tentang bagaimana cara menyehatkan diri. Mhm. Jadi kita itu cenderung, oh ini relate nih, relate kita adopsi ke diri kita, padahal itu bukan kebutuhan diri. Iya. Itu cuman yang mungkin orang itu nulis sesuai dengan yang dirasakan pada saat itu, bukan yang sama kayak yang kita rasakan. Mungkin Mhm. sebagian sama tapi kan beda beda cerita, beda situasi, beda lingkungan. Nah, kalau kalau gitu dia tuh case-nya itu harus diperhatikan sekelilingnya, siapa orang-orang Mhm. terdekatnya. Jadi kalau kita bicara tentang healing, healing yang baik adalah ketika kita itu tahu dulu masalahnya. Jadi kalau misalnya tahu masalahnya, kita tahu nih sebesar apa, sekecil apa, terus kita harus apa. Nah, jadi banyak kawan-kawan tuh keliru kali, bukan salah juga, cuman sedikit keliru aja memaknai ataupun memahami kalimat-kalimat improvement tadi. Iya iya, Bang. Tapi kan, Bang, kalau kupikir-pikir ya, Bang, healing, ketenangan jiwa, mereka berusaha menenangkan jiwa mereka kan, tapi pada saat itu aja gitu, Bang. Iya, Selesai itu, iya, ya balik lagi tuh balik ke lagi heeh, iya stresnya iya, kan. heeh. Mhm, Jadi pandangan mereka itu salah ya, Bang? keliru aja kali, Keliru ya, Bang? keliru, Oke oke keliru. oke oke. Tuh denger teman-teman. Jadi jangan healing itu cuman, healing nih, tidur. Iya betul Mhm, tidur, cuman, cobalah cari gimana sih nyelesain masalahnya, iya, dari healing itu juga bisa gitu. Oke, eee, Bang, tetapi sekali lagi nih Bang, iya nah oke, ini untuk teman-teman juga, heeh, jadi kalau misalnya kita ada masalah, kita misalnya menghadapi suatu masalah yang mungkin kita rasa masalah itu cukup berat untuk kita hadapi, kita tuh boleh namanya, take a break, istirahat sejenak, yang mungkin kawan-kawan itu mengira healing itu adalah take a break gitu tadi, istirahat. Jadi kalau kita punya masalah tuh, kalau kita rasa masalahnya besar, nggak masalah gitu, kita istirahat dulu nih, supaya kita bisa berpikir rasional kemudian, mhm mhm, bagaimana cara menyelesaikannya. Dan kalau ada masalah, jangan pernah menghindar dari masalahnya. Sebesar apapun tembok yang kawan-kawan itu hadapi di depan sana, itu harus dilewati. Jadi kalau mhm kita ada mhm, di gang buntu tuh, kita nggak punya pilihan untuk melewati, kita cuman punya pilihan untuk melewatinya. Bagaimana mhm, caranya? Ya itu, kita mau istirahat dulu, baru mikir, baru iya tabrak, pecahin, atau loncatin. Yang penting itu harus terselesaikan. iya, Banyak case betul betul, gangguan, karena di usia kita ini kan Bang, di usia heeh heeh, kawan-kawan juga yang mungkin seusia kita ini berdua,
banyak gangguan itu terjadi itu, atau mungkin stres yang terjadi itu gara-gara masalah yang terus dipendam Iya, yang betul. awalnya kecil. Jadi kita tuh sering gini juga kadang, kita nih ngerasa kita tuh punya masalah, stres kita, overthinking, apa namanya, balik-balik tiap hari setiap malam hard thinking, sampai kadang-kadang udahlah aku susah nih jalani hidup segala macamnya. Kalau ditanya masalahnya apa, nggak tahu masalahnya apa. Nah itu jadi itu selalu tuh kita tuh cenderung, ah kalau ada masalah sama misalnya kita berdua person to person, udahlah nggak usah ngomong lah, pendem aja, Iya. pendem aja, terakhir ngelampiasinnya kalau udah nggak tahan sama orang lain. Berarti Itu itu sampai ada yang bunuh diri atau gitu ya, iya, Bang? jadi kalau kalau di teori itu kita tuh ada namanya teori psikoanalisa di mana itu membahas tentang alam bawah sadar. Jadi semua alam bawah sadar itu adalah pikiran-pikiran yang tersimpan yang pengen kita lupakan. Jadi dia tuh tersimpan di alam bawah sadar kita. Jadi kalau itu penuh, dia tuh ibaratnya sebuah gunung es. Jadi yang alam, kalau gunung es itu kan atasnya kecil, bawahnya kan besar. Beda sama gunung biasa. Jadi kalau bawahnya itu udah penuh, itu pasti membeludak akhirnya. Bisa jadi beludaknya itu ke arah gangguan, atau bisa jadi ke arah agresivitas, atau ke Iya. arah-arah yang lain yang cenderung kita anggap negatif. Nah itu jadi kalau lebih baik kan kalau ada masalah, kalau mungkin istirahat, healing yang seperti kawan-kawan maksud tadi, istirahat deh, istirahat. Habis itu mau cerita dulu. Atau mau dibiarin selama seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, nggak apa-apa. Tapi setelah itu hadapi itu masalah. Iya, ngerti, Bang. Jadi jangan cuman healing habis itu Iya, udah udah ceng gitu sama aja, nggak ada. gitu minum kopi merokok pun bisa ya. Iya, betul. Aduh, Ngapain gitu ya? betul. Jadi selama Abang ini sampai semester akhir nih di psikologi ini ada nggak mata kuliah yang Abang suka gitu, Bang? Oh, yang suka gitu ya bang. Iya betul. Kalau kita itu di psikologi UMA itu Mm-mm. kebetulan kita tuh kalau ada namanya peminatan. Mm-mm. Jadi dalam psikologi itu kalau strata 1 atau sarjana itu ada dia peminatannya. Misalnya yang pertama itu ada psikologi perkembangan, Mm-mm. psikologi pendidikan, psikologi industri dan organisasi, dan juga psikologi pendidikan. Di UMA itu ada 4. Nah, biasanya kalau mata kuliah yang disukai itu kalau kalau kita belajar psikologi nih Bang, sebagai Iya, heeh. mahasiswa, yang pasti itu kalau semester-semester awal itu kan dia mata kuliahnya yang umum, Heeh, iya. sangat umum kan gitu. Baru dia menjurus ke peminatan tadi. Biasanya kawan-kawan itu memilih peminatan itu berdasarkan yang dia sukai. Nah, kalau saya pribadi itu saya memilih itu psikologi perkembangan. Tetapi yang paling diminati itu sebenarnya ada psikologi klinis. Kebetulan klinis ini baru di Mm-mm. psikologi UMA, jadi kita itu yang sambut atas itu cuman kalau mau belajar klinis lagi harus Mm-mm. mundur lagi. Jadi udah deh bablas aja ke perkembangannya. Nanti S2-nya kalau insya Allah kalau lanjut S2 bakal arahnya ke klinis gitu. Oh iya Bang. Kalau misalnya ada yang disuka, yang nggak disuka pasti ada kan Bang? Nah, itu tuh itu juga pertanyaan yang sebenarnya sering ditanyakan di lingkungan mahasiswa psikologi juga. Kalau misalnya yang disuka, kalau saya pribadi itu kan Bang, saya ngerasanya nggak ada. Maksudnya itu ya semua pelajaran itu pada dasarnya sama gitu. Psikologi itu cuman kalau S1 itu ya, strata 1 itu sarjana, itu paling paling dosen tuh selalu bilang banyak baca, banyak bedah kasus, banyak studi kasus itu dibaca, case-case itu dipelajari. Jadi yang paling saya rasa itu yang paling sama matematik, ada hitungan-hitungan. Nah, biasa tuh Matematika Bang. iya kawan-kawan tuh di fakultas itu atau mahasiswa-mahasiswa di psikologi UMA tuh sering meribetkan ataupun merasa kesulitan karena ada hitungan atau karena ada harus baca Heeh. bukunya setebal-tebal 800 halaman harus dibaca bahasa Inggris segala macam. Ya tapi kalau misalnya kita udah baca itu, ya kayaknya memang ilmu ini penting gitu Mm-mm. loh. Itu Oke. sih sebenarnya. Jadi selama Bang jadi gubernur nih Bang, Hmm. tantangan terbesar Bang, boleh dong Bang disebuti kan Eh, biar yang ngelihat kalau pun.
Kalau tantangan terbesar ya, kalau kita menjalankan pemerintahan mahasiswa pada saat sekarang yang seperti yang kita tahu, semua ormawa itu juga mengalami kesulitan yang sama. Apa daring, tidak pernah datang, tidak ada perkuliahan tatap muka, tidak ada pertemuan tatap muka, kegiatan hybrid segala macam. Ya pasti tantangan terbesar itu yaitu mengelola SDM, mengelola kebijakan, keputusan itu pertimbangannya harus benar-benar ya kita tuh nggak bisa lagi membuat keputusan berdasarkan kebutuhan organisasi, tapi harus meninjau lagi peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Itu kan semuanya berkaitan karena kita kan terpola tuh kerjanya. Dari mulai kebijakan fakultas, kebijakan universitas, kebijakan pemerintah sumut, Pemkot, Pemda, sampai kebijakan pemerintah nasional. Itu kan harus ya pertimbangannya ya ekstra lah. Jadi untuk membuat satu kebijakan, keputusan, bahkan mengelola SDM juga ya mungkin polemiknya selalu ya gitulah Bang. Betul, betul. Jadi kalau dari fakultas sendiri mendukung ya Bang? Sangat mendukung ya? Kalau dari fakultas kita itu ya mereka cukup suportif. Tapi memang ada beberapa kendala yang butuh komunikasi ekstra. Maksudnya untuk menjelaskan situasi, kondisi pihak fakultas, pihak universitas, pihak temanya sendiri, pihak pribadi sendiri, itu kan harus ada pertemuan. Nah, pertemuan-pertemuan seperti itu kita tahu juga karena yang tadi hybrid tadi sedikit banyaknya mengalami satu atau dua kesulitan tersendiri lah. Oke Bang, terakhir nih Bang, kata-kata motivasi dari Abang untuk teman-teman di rumah Bang. Motivasi ya Bang? Iya betul. Mau motivasi kata-kata mutiara atau pantun terserah Bang. Saya tuh orangnya susah memotivasi. Cuman ya kalau tadi ada juga baca beberapa artikel kalau tentang kesehatan mental itu, WHO tuh selalu bilang there is no health without mental health. Jadi nggak ada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Dan juga itu kalau misalnya kita pokoknya itu kalau kata-kata motivasi itu kan susah ya Bang. Pokoknya mungkin ya menyarankan aja ke kawan-kawan gitu kan. Kalau ada masalah sekecil apapun, jangan tunggu sampai besar baru mau cerita. Tapi sekecil apapun itu carilah telinga untuk mulut kawan-kawan. Jadi yang jadi masalah sekarang itu selalu tentang kita itu tidak memiliki telinga. Ya, kalau Friedrich Nietzsche itu selalu bilang, kau bukan telinga untuk mulut, maka dia cari telinganya. Siapa telinganya? Kawan-kawan yang cari sendiri. Oh, iya betul. Bisa pacar, bisa kawan. Bisa. Betul. Kadang juga pacar nggak bisa jadi telinga. Kadang pacar pula yang jatuhkan mental. Iya betul. Sering itu terjadi. Iya betul. Tadi topik kita udah mengenai psikologi, sekarang kita lanjut ke politik ya Bang. Iya, oke Bang, boleh. Tapi mau nanya nih Bang, pandangan Abang kan sebagai gubernur ini kan Bang. Jadi pandangan Abang tentang politik di kampus, terutama di UMA ini gimana? Kalau politik kampus ya di UMA, kita tahu juga UMA itu agak unik ya, agak autentik ya. Jadi itu autentik itu agak berbeda dari yang universitas-universitas lain. Tapi ya dengan segala keautentikannya itu, keunikannya itu kita juga harus bisa improve gitu kan. Improve di dalam sebagai mahasiswa, di dalam sebagai ormawa atau sebagai PMA tersendiri, DPM dan lain sebagainya. Kalau bicara politik kampus itu kan juga sering juga kita bahas di forum-forum pastinya ya. Nah, kalau bicara politik juga, kalau kata sekjen saya itu selalu bicara gini. Kalau dalam politik itu apa ya pun mungkin kecuali makan kepala sendiri. Ya kan? Ya, jadi kalau bicara politik kampus itu selalu seperti itu. Kita selalu membawa kepentingan kita selalu membawa kepentingan kita nggak mungkin mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita. Pasti ada mungkin sebagian orang yang membawa hal tersebut. Tapi ya balik lagi, ada kepentingan besar yang melingkupi itu semua. Bicara juga politik kampus, yang terjadi sekarang adalah ketika mahasiswa ini money oriented.
money oriented ini agak susah memang kalau mahasiswa gitu. Kalau kita tuh sebagai mahasiswa kan wadahnya belajar, belajar berpolitik, belajar memimpin, belajar secara akademik dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya udah money oriented, tax orientednya berganti jadi money oriented, jadi agak susah. Nah, yang kita tekani sama kawan-kawan di PEMA psikologi itu, kita tuh yang utama itu harus akademik. Kenapa harus akademik? Karena politik itu adalah ilmu. Ilmu itu harus dipelajari. Mau apapun itu goalsnya, tetap aja awalnya itu harus apa? Kita tuh harus terencana, terplan dari A sampai Z, harus jelas mekanismenya, baru kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kalau kita bicara politik kampus, mungkin kita tuh kayak pribadi cuma bisa bicara tentang politik tema kali. Jadi buku-buku yang ada di sini itu membantu kawan-kawan. Jadi kita tuh selalu menekankan baca buku, perbanyak ilmu, baru kita berbicara. Jangan pernah berbicara kalau tidak ada dasarnya. Kita tuh harus tahu kita siapa, porsinya di mana, lalu kita bicara tentang apa, dan kita harus bisa tahu juga akhirnya bakal gimana. Banyak yang terjadi sekarang mahasiswa tidak seperti itu. Banyak juga terjadi ketika turun ke jalan, asal pun kita tidak tahu apa yang mau kita tuntut, kenapa kita harus menuntut, atau bagaimana cara menuntut, dan lain sebagainya. Nah, itu yang sangat disesali sih kalau saya secara pribadi. Bahkan ketika saya turun aksi, mungkin saya bakalan bawa draft undang-undang untuk turun ke jalan. Saya pengen ditangkap. Dalam artian ditangkap itu, ya saya pengen ini mediasi. Setidaknya kalau kita masuk ke dalam ruangan yang memang kita itu datang, kalau kata orang bijak itu selalu bilang, datang bawa gelas kosong. Yang jadi masalah sekarang, konsep gelasnya ada nggak? Mau gelas yang seperti apa yang diisi? Mau sekosong apa? Kalau gelas yang seperti ini bakalan beda sama gelas yang segini. Kita kan kalau mau datang ke sesuatu itu harus, memang gelasnya mau terisi, mau kosong ya bodo amat. Yang penting gelasnya ada. Jangan sampai gelasnya nggak ada. Nah, kenapa saya pengen tadi bilang saya mediasi? Ya setidaknya di sana itu saya bisa belajar bagaimana cara pimpinan ataupun yang mengesahkan atau membuat atau merancang undang-undang ini yang kemudian menjadi polemik, yang kemudian menghadirkan mahasiswa ke jalan itu bekerja, atau beliau bisa jadi narasumber pada saat itu kan, pasti kan dia nggak tahu ini kita kerja gini 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 gini. Nah, kita belajar tuh, kalau ternyata dia benar atau kita yang benar, itu masalah komunikasi. Jadi ya itu tadi, kalau bicara politik kampus banyak yang, karena saya juga nggak bisa bilang kurang ilmu ya, kurang kali ininya apa namanya, kalau bahasa-bahasa kita sederhana tuh mainnya kurang jauh kali ya. Iya. Ini kurang jauh, pulangnya kurang malam gitu. Tapi gini bang, mahasiswa ini kan mereka juga berpolitik di kampus bang. Udah. Iya. Kemudian mereka juga terkadang keputusan dari pemerintah, mereka juga mengkritik bang. Mereka juga menyalahkan. Tapi mereka nggak tahu sebelum mereka terjun itu yang di pemerintahan tuh, mereka juga mengalami politik di kampus. Iya. Jadi menurut abang yang mana nih yang cacat nih bang? Memang dari kampusnya dulu atau memang nih? Kalau dari kampusnya dulu, jadi apa gunanya orang itu Iya. demo-demo? Mending Iya. perbaiki dulu yang di kampus dalam gitu kan. bang. Betul. Iya memang. Ya itulah tadi bang. Kalau itulah tadi. Kalau misalnya di dalam kampus itu kan dia tuh tergantung siapa promotornya, siapa penggeraknya, siapa pimpinan di atas itu yang membawa massa tadi. Kalau itu nggak bisa terlepas juga dari semua manajemen aksi itu tergantung pimpinannya. Pimpinan mau apa, aksi itu akan gimana. Jadi ya ujung-ujungnya, ujuk-ujuknya ya selalu tentang keinginan pimpinan aksi. Jadi walaupun itu terlepas dari keinginan yang bersama, tapi itu tetap aja kepalanya kan ada di pimpinannya. Iya. Mau kemana nih barisan dibawa, atau kemana arah kita ini, mau yang bagaimana? Kita mau menuntut aspirasi secara diplomatik atau bagaimana? Nah, kalau saya pribadi saya lebih senang yang cara diplomatis. Ya udah, saling terbuka aja, sharing season kayak gini nih. Misalnya mungkin abang sebagai DPR RI, mungkin saya bisa sekalian tanya, saya sekalian belajar. Juga ilmu itu juga berdasarkan pengalaman ada gitu kan.
mungkin ya bisa sharing. Jadi bekerja berpolitik tapi tetap ya pakai intelektual lah yang utama, karena toh juga otot juga nggak bisa ngalahin intelektual gitu. Jadi ada nih Bang, mau nanya-nanya juga nih Bang. Jadi mereka-mereka yang dulu berkoar-koar atau demo tentang bagaimana kebijakan pemerintah, mereka udah istilahnya kalau apa istiqomah lah kan. Tapi dalam waktu tertentu mereka berbelok itu Bang. Itu apa ada hubungannya dengan psikologi atau apa gitu Bang? Atau kepentingan kan? Tadi Bang bilang kepentingan. Iya. Cuman kepentingan apa gitu? Ya, nah itu tadi balik lagi sih Bang, kalau misalnya kita juga kalau ke psikologis pasti ya semuanya balik-balik ke psikologis, tapi ya tetap aja apa ya namanya, kalau kita tuh bahasanya nilai yang dipegang, ketika turun, ketika istiqomah, yang kita bahasakan istiqomah Betul, tadi ya kan, insaf lah kali, nggak turun-turun lagi, habis itu tiba-tiba turun lagi, Iya, malah betul. anarki gitu kan. Betul. Ya kalau udah tergantung kita tuh diskusi atau konsolidasi di awal. Kalau konsolidasi di awal kita harus komit. Kalau bahasa wakil gubernur saya itu idealis. Idealis penting, tapi ketika menuntut sesuatu itu idealis itu harus minimal tarafnya itu dikurangi. Jangan dihilangkan tapi dikurangi. Jadi nilai yang kita bangun pada saat itu untuk turun ke suatu tempat atau untuk menuntut sesuatu itu harus diplomatis lah. Nilainya itu harus penting, dipegang teguh. Kalau udah istiqomah kan punya nilai juga, nilai istiqomah yang mana itu juga harus dipegang juga. Jadi supaya kita tuh punya arah. Kalau jalan itu nilai-nilai yang kita pegang itu kan ada jalan di sebelah kiri, atau kalau ada orang tua jalan mau nyebrang kita berhenti dulu. Itu nilai-nilai yang seperti itu. Jangan pula ada orang tua lewat kan kita tabrak aja, kan kita nggak punya nilai, melanggar nilai sendiri gitu kan. Kayak gitulah paling. Oke Bang, jadi oke satu lagi nih Bang, pandangan Abang, kita kan udah mau dekat nih Bang sama pesta besar-besaran nih Bang di 2024. Pilpres. Iya betul. Si lama Bang, 2 tahun lagi. Iya, tapi pembahasannya di TV udah itu aja Bang. Iya sih, itulah iya nggak sih. ngertinya kan. Abang lah saran Abang untuk mahasiswa-mahasiswa ini yang bakalan nanti menghadapi pesta demokrasi itu Bang. Kalau saran ya posisikanlah diri sebagai mahasiswa. Kalau roda pemerintahan itu siapa penyambung lidah masyarakat itu siapa? Kawan-kawan harus tahu fungsi, tugas, pokok atau tupoksinya kawan-kawan sebagai mahasiswa. Kritik boleh, kaji boleh. Semua boleh, semua itu boleh dilakukan. Kalau tidak melanggar nilai-nilai yang terkandung dalam kawan-kawan sendiri ataupun terkandung di peraturan atau regulasi terkait. Jadi kalau misalnya kajiannya itu harus berdasarkan intelektual, jangan berdasarkan pengalaman. Pengalaman penting, tapi intelektual di atas segalanya. Jadi kalau misalnya untuk pilpres, ya siapapun yang maju ataupun siapapun nanti yang itu ya dikaji lah. Prospek dulu kayak mana dia bapak pimpinan nantinya, kayak mana rekam jejaknya, atau apa hal-hal yang bisa menjadi keunggulan. Kalau kita tuh bicara organisasi itu kita selalu bicara analisis SWOT. Kita harus tahu kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Jadi itu harus dikaji dulu. Jadi ketika menentukan suatu pilihan, ya harus berdasarkan teori. Kita harus teoritis dan juga empirik gitu. Intelektual dan pengalaman itu kalau bahasanya filsuf itu rasionalis dan empiris lah gitu untuk menentukan segala sesuatu itu. Oke gitu. Nampak Bang nih sering baca buku ya. Jadi mahasiswa tuh deket boleh, ngejual jangan ya Bang? Iya, kalau mau ngejual ya jual pengetahuan Anda, jangan jual kepala orang lain. Iya, itu yang paling utama. Iya Bang, untuk mahasiswa psikologi UMA nih Bang, kalau misalnya mau nanya-nanya tentang ininya, itu kemana itu Bang? Kalau mungkin nih ada juga nih kawan-kawan psikologi UMA nanti yang nonton. Nah, kalau misalnya kita tuh sekarang udah ada tema, kita tahu juga tema udah ada lagi. Mungkin untuk kawan-kawan yang rasanya itu membutuhkan wadah untuk beraspirasi atau mengungkapkan aspirasinya, menyalurkan dan
aspirasinya akan ditindaklanjuti, mungkin salah satu bidang di PEMA itu ada namanya bidang kesejahteraan mahasiswa yang menaungi perihal-perihal tersebut. Jadi kawan-kawan itu bisa mengunjungi ataupun menanyakan langsung melalui akun Line kali atau akun Instagram, akun WhatsApp juga ada. Jadi bisa langsung kontak ke mereka. Jadi jangan takut, mulai dari sekarang aspirasi ataupun keluhan-keluhan kawan-kawan itu nggak mendapatkan advokasi yang benar, nggak mendapatkan tindak lanjut yang tepat ataupun ya seperti yang kita rasakan terdahulu. Jadi mungkin itu ya untuk kawan-kawan di UMA. Iya, jadi boleh dong Bang, apa namanya, Instagramnya apa gitu, nomor Instagram WA. pribadi gitu. Iya boleh, pribadi iya. boleh, untuk PEMA-nya pun boleh, Iya. biar mahasiswa yang lain tahu kan. Kalau misalnya, ini mungkin untuk kawan-kawan di UISU atau kawan-kawan di umum lah. Kita tuh Instagram PEMA psikologi itu ada namanya @PEMA_FAPSI_UMA. Nah, untuk akun Kesmanya, Kesma Fapsi Uma, dan akun wirausahanya itu ada Gev Official Store. Jadi mungkin bisa di-follow, dicek-cek info-info terbaru dari PEMA sendiri. Mungkin tadi ya, kalau kawan-kawan juga mau nanyakan info personal bisa melalui akun Instagram @fahri_ahmad. Kalau ada yang mau tanya tulis-tulis atau nature-naturean, mungkin bisa juga. Oh, Abang nulis juga gitu? Oh iya Bang, nulis juga. Nulis gimana nih, novel? Kan ada tulisan banyak tuh Bang. Oh iya sih kalau nulis, ada juga nulis cerpen, ada juga nulis puisi-puisian lah gitu. Berarti udah sering ikut lomba atau apa gitu ya Bang? Kalau lomba ya lomba-lomba yang online lah kali ya. Iya. Cuman betul. saya pribadi itu cuma pandian nulis aja. Kalau baca gitu agak susah sih memang. Oke Bang, terakhir nih Bang, Eh, kata-kata motivasi dari Abang untuk teman-teman di rumah Bang. Motivasi ya Bang? Iya betul. Mau Wah. motivasi kata-kata mutiara atau pantun terserah Bang. Saya tuh orangnya susah memotivasi. Cuman ya kalau tadi ada juga baca beberapa artikel kalau tentang kesehatan mental itu, WHO tuh selalu bilang there is no health without mental health. Jadi nggak ada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Dan juga itu kalau misalnya kita, pokoknya itu kalau kata-kata motivasi itu susah ya Bang. Pokoknya mungkin ya menyarankan aja ke kawan-kawan gitu kan. Kalau ada masalah sekecil apapun, jangan tunggu sampai besar baru mau cerita. Tapi sekecil apapun itu, carilah telinga untuk mulut kawan-kawan. Jadi yang jadi masalah sekarang itu selalu tentang kita itu tidak memiliki telinga. Ya, kalau Friedrich Nietzsche itu selalu bilang, kau bukan telinga untuk mulut, maka dia cari telinganya. Siapa telinganya? Kawan-kawan yang cari sendiri. Oh, iya betul. Bisa pacar, bisa kawan. Bisa. Betul. Kadang juga pacar nggak bisa jadi telinga. Kadang pacar pula yang jatuhkan mental. Iya betul, sering itu. Iya betul. Oke Bang, sampai di sini aja pembahasan kita ya Bang. Tadi tentang psikologi dan terhembus tentang politik dikit tadi kan. Iya. Oke. Oke, mungkin untuk kawan-kawan ya kan Bang sikit lah ini ya Iya, kan. oke. Mungkin untuk memajukan podcast kita ini bersama, untuk kawan-kawan UMA yang nonton ataupun untuk kawan-kawan publik lainnya, bisa lah langsung ya setelah ini di like, di subscribe, di komen biar channelnya itu terbangun besar, karena ini kan wadah intelektual nih ya kan Bang. Iya betul. Oke sampai di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.